data .g garing 2022 PA Sukoharjo antara Bismillah Nur Arif Falah binti Ahmad Arif selaku penggugat melawan Hanan Hamid Ridwan bin Widodo selaku tergugat pada hari ini Selasa tanggal 24 November 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada saudari Bismillah Nur Arif Falah binti Ahmad Arif sebagai penggugat dan Sofiana S. Halifah sebagai kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada saudara Hanan Hamid Ridwan bin Widodo sebagai tergugat dan Irwan Tri Rahmawati SHMH sebagai kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Sebelum persidangan dimulai, saya akan menanyakan terlebih dahulu identitas penggugat. Silakan dari pihak penggugat menyerahkan kartu identitas saudari. Saudari penggugat, silakan perkenalkan diri. Siapa nama saudari? Dari yang mulia, saya Bismillah Nur Arif Falah Binti. binti Ahmad Arif ya. Berapa usia saudari penggugat saat ini? 21 tahun yang mulia. Pada tanggal berapa saudari penggugat lahir? Pada tanggal 13 Maret 2002 yang mulia. Di manakah saudari penggugat tinggal saat ini? Di Pondok Baru, Permai Blok nomor 15 Bintang, Kecamatan Bagi, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah yang mulia. Saudari penggugat, apakah melakukan persidangan sendiri atau diwakilkan? Diwakilkan oleh kuasa hukum yang mulia. Baik, kuasa hukum penggugat dimohon maju ke depan untuk menyerahkan surat kuasanya. Kuasa hukum tergugat silakan maju ke depan untuk memeriksa surat kuasa pihak penggugat. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Silakan saudara tergugat atau kuasa hukumnya untuk menyerahkan kartu identitas saudara. Saudara tergugat, silakan perkenalkan diri, siapa nama saudara. Dan itu yang mulia. Saudara tergugat, silahkan perkenalkan diri. Siapa nama saudara? Dan itu yang mulia. Bin. Widodo yang mulia. Berapa usia saudara tergugat saat ini? 22 tahun yang mulia. Pada tanggal berapa saudara tergugat lahir? Pada tanggal 23 Desember 2001 yang mulia.
Di manakah saudara tergugat tinggal saat ini? Di Pondok Baru, Permai Blok J nomor 15 Bintan, Kecamatan Bagi, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57556 yang mulia. Saudara tergugat, apakah saudara melakukan persidangan sendiri atau diwakilkan? Diwakilkan oleh kuasa hukum yang mulia. Baik, kuasa hukum tergugat dimohon maju ke depan untuk menyerahkan surat kuasanya. Baik yang mulia. Kuasa hukum penggugat silakan maju ke depan untuk memeriksa surat kuasa pihak tergugat. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Bagaimana saudara penggugat? Apakah perkara ini bisa damai? Tidak bisa yang mulia. Sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perma nomor 1 tahun 2016 bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian perkara melalui perdamaian, majelis hakim memberi kesempatan pada para pihak untuk memilih mediator baik yang berasal dari kalangan hakim maupun yang bukan hakim yang telah terdaftar dalam mediator pengadilan. Apakah penggugat atau kuasa penggugat akan menunjuk sendiri mediator dari daftar mediator yang ada atau menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator? Mohon kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator yang berasal dari hakim. Bagaimana penggugat atau kuasa tergugat? Apakah akan menyerahkan kepada majelis hakim atau akan memilih sendiri? Kami serahkan kepada yang mulia majelis hakim untuk menunjuk mediator yang berasal dari hakim. Karena dari pihak penggugat atau kuasa penggugat maupun pihak tergugat, kuasa tergugat sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator, maka majelis hakim menunjuk Delavi SHMH sebagai mediator kepada penggugat atau kuasa penggugat dan tergugat kuasa tergugat menghadap mediator Delavi SHMH untuk melakukan mediasi pada tanggal 25 November 2023. Demikian pemberitahuan ini, yang selanjutnya sebagai panggilan sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Persidangan pada hari ini tanggal 24 November 2023 sidang perkara gugat cerai nomor 292/PDT.E/2023 Sukoharjo antara Bismillah Arif binti Ahmad Arif selaku penggugat melawan Hanan Hamid Ridwan bin Widodo selaku tergugat telah selesai. Persidangan selanjutnya majelis hakim meninggalkan ruang sidang pada para hadirin dimohon untuk berdiri. Nanti nggak usah masuk ya berikutnya ya, tetap mediasinya sudah diambil ya, jadi langsung dua laporan mediasi berarti.
Oke, lanjut. Masuk aja. Tapi tetap ini ya, mulainya dari awal seperti skenario ya. Untuk pembacaan bukannya singkat ya, jawaban jadi nanti cuma verifikasi. Siap. Hari Jumat tanggal 1 Desember 2023, sidang pemeriksaan perkara gugat cerai nomor 292/PDT.G/2023/PA Sukarjo antara Bismillah Nur Arifala binti Ahmad Arif selaku penggugat melawan Hanan Hamid Ridwan bin Widodo selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara gugat cerai nomor 292/G/2023 PA Sukoharjo antara Bismillah Nur Arifala binti Ahmad Arif selaku penggugat yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Sofiana SHMH melawan Hanan Hamid Ridwan bin Widodo selaku tergugat yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Irwani Tri Rahmawati SHMH pada hari ini Jumat tanggal 1 November 2023 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Pada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada saudari Bismillah Nur Arifala binti Ahmad Arif sebagai penggugat dan Sofiana SHMH sebagai kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada saudara Hanan Hamid Ridwan bin Widodo sebagai tergugat dan Irwani Tri Rahmawati SHMH sebagai kuasanya dipersilakan memasuki ruang sidang. Bagaimana saudara penggugat? Apakah perkara ini bisa damai? Tidak berhasil yang mulia. Bagaimana saudara tergugat? Apakah ada upaya perdamaian? Tidak yang mulia. Bagaimana penggugat? Apakah mediasi yang dilakukan berhasil atau tidak? Tidak ada yang mulia. Bagaimana tergugat? Apakah mediasi yang dilakukan berhasil atau tidak? Tidak berhasil yang mulia. Karena mediasi gagal, sidang selanjutnya adalah pembacaan gugatan. Mas diulangi, penggugat itu tetap di samping kuasa hukum. Di samping. Salah dicetok yang mana? Diulangi dari awal, Pak. Diulangi dari awal aja. Tanya ada mulai pertanyaan. Oh, iya, iya. Bagaimana hasil mediasinya? Bagaimana saudara penggugat? Apakah perkara ini bisa damai? Tidak berhasil yang mulia. Bagaimana saudara tergugat? Apakah ada upaya perdamaian? Tidak yang mulia. Bagaimana penggugat? Apakah mediasi yang dilakukan berhasil atau tidak? Tidak yang mulia. Bagaimana tergugat? Apakah mediasi yang dilakukan berhasil atau tidak? Tidak berhasil yang mulia. Karena mediasi gagal, sidang selanjutnya adalah pembacaan gugatan. Sebelum surat gugatan dibacakan, kami tanyakan kepada penggugat atau kuasa penggugat, apakah ada perbaikan dalam gugatan? Tidak ada yang mulia. Baik, kepada pihak tergugat atau kuasa hukum tergugat, apakah sudah mendapatkan gugatannya? Sudah yang mulia. Kepada penggugat atau kuasa penggugat, silakan membaca gugatannya.
kesempatan tergugat atau kuasa tergugat untuk menjawab gugatan penggugat. Apakah tergugat sudah menyiapkan jawaban gugatan? Belum yang mulia. Untuk memberikan kesempatan tergugat atau kuasa tergugat membuat jawaban gugatan, sidang selanjutnya ditunda sampai 1 minggu. Apakah pihak penggugat tidak keberatan untuk memberikan waktu seminggu kepada tergugat atau kuasa hukum tergugat untuk menyiapkan jawaban gugatan? Tidak keberatan yang mulia. Baik, kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada sidang selanjutnya hari Selasa 25 Oktober 2022 tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Ringkas boleh. Terus cici. Oke. Pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023, sidang pemeriksaan perkara gugat cerai nomor 292 garing PDT.G garing 2023 garing PA Sukarjo antara Bismini Anur Arfalah binti Ahmad Arif sebagai selaku penggugat melawan Hanan Hamid Ridwan bin Widodo selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara gugat cerai nomor 292 Perdata G 2023 PA Sukoharjo antara Bismillah Nur Arifallah binti Ahmad Arif selaku penggugat yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Sofiana SHMH melawan Hanan Hamid Ridwan bin Widodo selaku tergugat yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Irwani Tri Rahmawati SHMH pada hari ini Jumat 8 Desember 2023 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada saudari Bismillah Nur Arifallah binti Ahmad Arif sebagai penggugat dan Sofiana SHMH sebagai kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada saudara Hanan Hamid Ridwan bin Widodo sebagai tergugat dan kuasa hukumnya Irwani Tri Rahmawati SHMH dipersilakan memasuki ruang sidang. Bagaimana saudara penggugat? Apakah perkara ini bisa damai? Tidak bisa yang mulia. Bagaimana saudara tergugat? Apakah sudah ada upaya perdamaian? Tidak yang mulia. Karena belum ada upaya perdamaian, maka dilanjutkan agenda persidangan hari ini adalah membaca jawaban tergugat. Kepada tergugat atau kuasa tergugat, apakah jawaban sudah siap? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan pada tergugat atau kuasa tergugat untuk membacakan jawabannya. Dalam pokok perkara bahwa tergugat menolak secara tegas gugatan penggugat kecuali secara tegas diakui. Yang kedua bahwa apa yang disampaikan penggugat dalam posita nomor 1 sampai 4 adalah benar. Yang ketiga bahwa terdapat posita nomor 5 tidak benar adanya penggugat mengatakan bahwa gugat tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya serta tidak menafkahi keluarganya. Hal ini tidak benar dikarenakan tergugat tetap berusaha mencari nafkah dengan terjun langsung untuk menjual kain-kain ke konsumen. Akan tetapi hasil yang didapat tidak banyak karena memang penjualan kain ini kok di masa Covid sangat terpuruk dan sepi. Mengenai kebutuhan sandang pangan, papan sebagai kebutuhan pokok, tergugat sudah berusaha memberikan yang terbaik dan bertanggung jawab secara penuh. Selanjutnya itu bahwa terhadap posita nomor 6 hal tersebut tidak benar adanya dan terkesan melebihkan. Hal ini dikarenakan tergugat masih bekerja dan memberikan nafkah bulanan guna memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga seperti makanan untuk sehari-hari. Di samping itu, tentu adanya bahwa penggugat juga berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Akan tetapi bukan berarti tergugat terhadap tanggung jawabnya. Tergugat masih bekerja dan memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya, kesempatan penggugat atau kuasa penggugat untuk mengajukan replik atau jawaban tergugat. Bagaimana penggugat atau kuasa penggugat membutuhkan waktu berapa lama untuk membuat replik? Kami memohon waktu 1 minggu yang mulia. Bagaimana tergugat?
atau kuasa hukum tergugat apakah tidak keberatan untuk memberikan waktu 1 minggu kepada penggugat untuk membuat replik? Tidak keberatan yang mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan penggugat atau kuasa penggugat membuat replik, sidang ditunda 1 minggu. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, sidang perkara gugat cerai nomor 292 garing PDT.G garing 2023 garing PA Sukoharjo antara Bismillah Arifala binti Ahmad Aris selaku penggugat melawan Hanan Hamid Ridwan bin Widodo selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara gugat cerai nomor 292 Perdana 2023 PA Sukoharjo antara Bismillah Nur Arifala binti Ahmad Arif selaku penggugat yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Sofiana SHMH melawan Hanan Hamid Ridwan bin Widodo selaku tergugat yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Irwani Tri Rahmawati SHMH pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2023 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada saudari Bismillah Nur Arifala binti Ahmad Aris sebagai penggugat dan Sofiana SHMH sebagai kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada saudara Hanan Hamid Ridwan bin Widodo sebagai tergugat dan Irwani Tri Rahmawati SHMH sebagai kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Bagaimana saudara penggugat? Apakah perkara ini bisa damai? Tidak yang mulia. Bagaimana saudara tergugat? Apakah ada upaya perdamaian? Tidak yang mulia. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan replik dari penggugat. Kepada penggugat atau kuasa penggugat, apakah replik sudah siap? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan kuasa penggugat untuk membacakan replik penggugat. Dalam pokok perkara, yang pertama, bahwa penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan penggugat dan menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban tergugat untuk seluruhnya. 2. Bahwa adalah tidak benar jawaban tergugat yang menyatakan bahwa penggugat melebihkan pertanyaannya. 3. Bahwa tergugat bekerja dengan seadanya dan tidak berusaha mencari penghasilan lain sehingga nafkah yang diberikan tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Selanjutnya kesempatan penggugat atau kuasa penggugat untuk mengajukan duplik. Bagaimana tergugat atau kuasa tergugat membutuhkan waktu berapa lama untuk membuat duplik? Kami mohon waktu 1 minggu yang mulia. Bagaimana penggugat? Kuasa hukum penggugat apakah tidak keberatan untuk memberikan waktu 1 minggu kepada tergugat untuk membuat replik? Tidak keberatan yang mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan tergugat atau kuasa tergugat membuat duplik, sidang ditunda sampai dengan hari Jumat tanggal 22 Desember 2023. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, sidang pemeriksaan perkara gugat cerai nomor 292 garing PDT.G garing 2023 PA Sukoharjo antara Bismillah Nur Arifala binti Ahmad Arif selaku penggugat melawan Hanan Hamid Ridwan bin Widodo selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara gugat cerai nomor 292 Perdana 2023 PA Sukoharjo antara Bismillah Nur Arifala binti Ahmad Arif selaku penggugat yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Sofiana SHMH melawan Hanan Hamid Ridwan bin Widodo selaku tergugat yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Irwani Tri Rahmawati SHMH pada hari ini Jumat tanggal 22 Desember 2023 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada saudari Bismillah Nur Arifin binti Ahmad Aris sebagai penggugat dan Sofiana SHMH sebagai kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada saudara Hanan Hamid Ridwan
Ridwan bin Widodo sebagai tergugat dan Irwani Tri Rahmawati SHMH sebagai kuasa hukumnya dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Bagaimana saudara penggugat? Apakah perkara ini bisa damai? Tidak, Yang Mulia. Bagaimana saudara tergugat? Apakah sudah ada upaya perdamaian? Tidak, Yang Mulia. Baik, karena belum ada perdamaian, akan dilanjutkan agenda persidangan hari ini adalah pembacaan duplik dari tergugat. Kepada tergugat atau kuasa hukum tergugat, apakah duplik sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Silakan tergugat atau kuasa hukumnya membacakan dupliknya. Saya Irwani Rahmawati, SHMH, alamat Desa Mangu, Kecamatan Lemplang, Kabupaten Boyolali, selaku kuasa hukum dari tergugat Hanan Hamid Ridwan, alamat Pondok Baru Permai, Blok J nomor 15, Kelurahan Wetan, Kecamatan Bali, Kabupaten Sukoharjo, berkenaan dengan replik dari penggugat tanggal 22 November 2003. Dengan ini tergugat melalui kuasanya menyampaikan duplik atas replika penggugat. Adapun duplik atas replik penggugat adalah sebagai berikut. Dalam rekonvensi bahwa dalil-dalil yang ditemukan tergugat konvensi atau pembuat konvensi tersebut di atas dianggap dalil termasuk pula di dalam konvensi ini. Berdasarkan alasan dan dasar-dasar tersebut di atas, tergugat konvensi atau pembuat rekonvensi memohon kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Menerima jawaban dan duplik tergugat untuk seluruhnya. 2. Menerima gugatan tergugat sebagian atau setidaknya menyatakan gugatan dan menuntut penggugat perihal permohonan cerai tadi diterima. 3. Menolak gugatan penggugat sebagai atau setidaknya menyatakan gugatan dan tuntutan penggugat perihal permohonan hak asuh atas anak kesal pertama yang bernama Rumaisa Firmansyah untuk ditolak. Yang 4. Menolak gugatan penggugat sebagian atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan dan tuntutan penggugat perihal permohonan biaya nafkah anaknya yang bernama Rumaisa Firmansyah serta biaya nafkah untuk penggugat disertai sebagai istri untuk ditolak. Yang 5. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Dalam rekonvensi, yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk selamanya. Yang kedua, menetapkan syarat hukum hak asuh atas anak pertama yang bernama Rumaisa Firmansyah, perempuan lahir di Sukoharjo tanggal 5 bulan Juli tahun 2019 kepada penggugat rekonvensi atau tergugat rekonvensi. Yang ketiga, membayar biaya perkara atas tergugatnya, atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi tergugat konvensi atau penggugat konvensi. Demikian kami sampaikan atas perhatian majelis hakim perkara memeriksa dan mengadili perkara ini. Tergugat konvensi atau penggugat konvensi ucapkan terima kasih. Baik, silakan kuasa hukum tergugat menyerahkan dupliknya. Silakan pihak kuasa hukum dari tergugat mengambil dupliknya kembali. Persidangan selanjutnya adalah pembuktian berupa alat bukti surat oleh penggugat dan tergugat. Apakah penggugat atau kuasa penggugat sudah siap bukti suratnya? Belum, Yang Mulia. Kami mohon waktu sidang ditunda 1 minggu untuk menyiapkan bukti surat. Baik, selanjutnya apakah tergugat atau kuasa hukum tergugat sudah siap bukti suratnya? Belum, Yang Mulia. Kami juga mohon waktu 1 minggu untuk menyiapkan bukti surat. Baik, untuk memberikan kesempatan penggugat atau kuasa hukum penggugat dan tergugat, kuasa tergugat membuat bukti surat sidang ditunda 1 minggu. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Yang kemudian
Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara gugat cerai nomor 292 garing perdata G garing 2023 PA Sukoharjo antara Bismillah Nur Arif Falah binti Ahmad Arif selaku penggugat yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Sofyana SHMH melawan Hanan Hamid Ridwan bin Widodo selaku tergugat yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Irwani Tri Rahmawati SHMH pada hari ini Selasa tanggal 29 Desember 2023 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada saudari Bismillah Nur Arif Falah binti Ahmad Arif sebagai penggugat dan Sofyana SHMH sebagai kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada saudara Hanan Hamid Ridwan sebagai bin Widodo sebagai tergugat dan Irwani Tri Rahmawati SHMH sebagai kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Bagaimana saudara penggugat? Apakah perkara ini bisa damai? Tidak, yang mulia. Bagaimana saudara tergugat? Apakah perkara ini ada upaya perdamaian? Tidak, yang mulia. Agenda persidangan hari ini adalah bukti surat dari penggugat. Kepada penggugat atau kuasa penggugat, apakah bukti surat sudah siap? Sudah siap yang mulia. Silakan bawa berkas bukti surat ke depan. Kepada tergugat atau kuasa tergugat, silakan maju ke depan untuk melihat bukti surat penggugat. Dan balik ke tempat masing-masing. Kepada penggugat atau kuasa penggugat, apakah masih ada bukti surat lagi yang akan diajukan? Sudah cukup yang mulia, tidak ada lagi bukti surat yang akan diajukan. Selanjutnya, kesempatan kami berikan pada tergugat atau kuasa tergugat untuk mengajukan bukti surat. Apakah tergugat atau kuasa tergugat sudah siap dengan bukti surat? Sudah siap yang mulia. Silakan bawa berkas bukti surat ke depan. Kepada penggugat atau kuasa penggugat silakan maju ke depan untuk melihat bukti surat tergugat. Silakan balik ke tempat masing-masing. Kepada tergugat atau kuasa tergugat, apakah masih ada bukti surat lagi yang diajukan? Sudah cukup yang mulia. Pemeriksaan bukti surat dari penggugat dan tergugat sudah selesai. Selanjutnya kesempatan kami berikan pada penggugat atau kuasa penggugat dan tergugat kuasa hukum tergugat untuk mengajukan saksi. Apakah pihak penggugat dan tergugat sudah siap mengajukan saksi? Belum siap yang mulia, mohon waktu 1 minggu untuk mempersiapkan saksi. Baik, selanjutnya kepada pihak tergugat, apakah tergugat kuasa hukum tergugat sudah siap untuk mengajukan saksi? Belum yang mulia. Kami juga mohon waktu 1 minggu untuk mempersiapkan saksi. Baik, untuk memberikan kesempatan penggugat atau kuasa hukum penggugat dan tergugat untuk mempersiapkan saksi, sidang ditunda 1 minggu. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2024 tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2024, sidang pemeriksaan perkara gugat cerai nomor 292/PT-G/2023/PA Sukoharjo antara Bismillah Nur Arif Falah binti Ahmad Arif selaku penggugat melawan Hanan Hamid Ridwan
bin Widodo selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin mohon untuk berdiri. Hadirin persilakan untuk berdebat. Sidang pemeriksaan perkara gugat cerai nomor 292/Perdata 2023 PA Sukoharjo antara Bismillah Nur Arif Falah binti Ahmad Arif selaku penggugat yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Sofyana SHMH melawan Hanan Hamid Ridwan bin Widodo selaku tergugat yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Irwani Tri Ramawati SHMH pada hari ini Jumat tanggal 1 Desember 2023 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada saudari Bismillah Nur Arif Falah binti Ahmad Arif sebagai penggugat dan Sofyana SHMH sebagai kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada saudara Hanan Hamid Ridwan bin Widodo sebagai tergugat dan Irwani Tri Rahmawati SHMH sebagai kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Bagaimana saudara penggugat? Apakah perkara ini bisa damai? Tidak, yang mulia. Bagaimana saudara penggugat? Apakah perkara ini bisa damai? Tidak, yang mulia. Saudara. Bagaimana saudara tergugat? Apakah sudah ada upaya perdamaian? Baik, karena belum ada upaya perdamaian maka dilanjutkan agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi dari penggugat dan tergugat kepada penggugat dan atau kuasa penggugat. Apakah saksi-saksi sudah siap? Sudah siap, yang mulia. Berapa saksi yang akan diajukan? 1 orang, yang mulia. Silakan saksi dipanggil masuk ke ruang sidang. Saksi penggugat dipersilakan masuk ke ruang sidang. Kepada saudara saksi silakan menyerahkan kartu identitas saudara. Siapa nama saudara saksi? Rahma, yang mulia. Berapa usia saudara saksi saat ini? 21 tahun, yang mulia. Berapa tanggal lahir saudara saksi? 4 April 2002, yang mulia. Apa agama saudara saksi? Agama saya Islam, yang mulia. Di mana tempat tinggal saksi? Mares KT 2 RW 3 8 Sukoharjo, yang mulia. Apakah saudara saksi memiliki hubungan darah dengan saudari penggugat? Tidak, yang mulia. Apa saudara saksi memiliki hubungan darah dengan saudara penggugat? Tidak, yang mulia. Apakah saudara saksi bersedia untuk disumpah menurut agama Islam? Bersedia, yang mulia. Baik, silahkan saudara saksi berdiri untuk melakukan sumpah. Silahkan ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tiada lain dari yang sebenarnya. tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, di sini saudara punya hubungan apa dengan penggugat? Saya ulangi, baik di sini saudara punya hubungan apa dengan penggugat? Saya sebagai pegawai dari keluarga Ibulia, yang mulia. Sudah berapa lama saudara bekerja dengan keluarga penggugat? Saya bekerja dengan Ibulia sejak tahun 2019, jadi kurang lebih saya bekerja sudah 3 tahun, yang mulia. Saudara menjadi pegawai khusus untuk Ibu Lia saja atau sebagai lainnya juga? Sebagai lainnya, yang mulia, pekerjaan semua bisa saya lakukan. Apakah saudara pernah menyaksikan pertengkaran antara penggugat dan tergugat secara langsung? Sudah pernah, yang mulia. Sesuai yang saudara ketahui, pertengkaran antara penggugat dan tergugat sudah terjadi sejak kapan?
Untuk cekcok mulutnya pertama kali saya sudah dengar sekitar bulan Oktober 2021 yang mulia. Apa yang saudara dengar dari pertengkaran tersebut? Karena saya lagi di teras dan ibu bapak cekcok di ruang tengah, saya cuma dengar samar-samar. Misalnya soal ekonomi yang mulia, ibu bahas soal tagihan listrik, air, sama bahas cicilan yang mulia. Pada saat pertengkaran, apakah dibarengi dengan kekerasan? Kalau pertengkaran itu sekitar Oktober 2021 yang mulia, itu cuma cekcok saja yang mulia. Tapi bapak ibu lempar barang-barang sampai berani pukul ke ibu, itu mulai tahun 2022 yang mulia. Mengenai kekerasan yang dilakukan oleh tergugat, apakah saudara menyaksikan secara langsung? Iya yang mulia, saya melihat langsung yang mulia. Bapak sudah beberapa kali pukul ibu yang mulia, tapi ibu diam saja. Saya sudah minta ibu lapor, tapi kata ibu gak apa-apa, sabar gitu yang mulia. Puncak berantemnya pada tanggal 20 Agustus kemarin yang mulia. Bapak sama ibu berantem hebat sampai bapak pukul nampar ibu yang mulia. Saya juga sudah berusaha lerai, tetapi bapak minta saya gak usah ikut campur yang mulia. Saya juga yang antar ibu ke rumah sakit. Ibu luka di pelipis pipi dengan bibir yang mulia. Baik. Tolong ceritakan kronologi mengenai pertengkaran tanggal 20 Agustus tersebut. Jadi pada saat itu bapak berangkat mancing tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 10 malam yang mulia, dan pulang mancing pada tanggal 20 Agustus pada pukul 11 pagi. Waktu bapak pulang itu ibu posisi ada di rumah. Ibu itu lagi cuti karena adik lagi sakit demam yang mulia. Baik, mengenai keterangan saudara tentang tergugat memancing, apakah saudara sering melihat tergugat pergi memancing? Saya sering melihat bapak berangkat memancing yang mulia. Beberapa kali juga saya yang antar yang mulia. Biasanya tergugat memancing berapa kali dalam seminggu? Bapak memancing hampir setiap hari yang mulia, seminggu 5 kali, dari Senin sampai Jumat. Kalau memancing bapak biasanya siang yang mulia, jam 2 sampai jam 8 yang mulia. Kadang juga lebih cepat dan pernah juga sampai larut malam yang mulia. Apakah saudara sampai sekarang masih berkomunikasi dengan tergugat? Masih berkomunikasi yang mulia. Bapak masih suka tanya kabar mengenai ibu, dan bapak juga sayang kalau bapak telah memukul ibu. Katanya bapak masih sayang ke ibu dan adik yang mulia. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada ketua. Penggugat atau kuasa penggugat, apakah masih ada saksi-saksi lagi yang akan diajukan? Sudah cukup yang mulia, tidak ada lagi saksi yang akan diajukan. Pemeriksaan saksi-saksi dan penggugat selesai. Selanjutnya kesempatan kan berikan kepada tergugat atau kuasa tergugat untuk mengajukan saksi. Apakah tergugat atau kuasa tergugat sudah siap mengajukan saksi? Sudah siap yang mulia. Berapa saksi yang akan diajukan? 1 orang yang mulia. Silakan saksi dipanggil masuk ke ruang sidang. Saksi tergugat dipersilakan masuk ke ruang sidang. Ya. Kepada saudari saksi, silakan menyerahkan kartu identitas saudari. Jadi yang mulia. Siapa nama saudari saksi? Tika yang mulia. Berapa usia saudari saat ini? 20 tahun yang mulia. Berapa tanggal lahir saudari saksi? 13 September 2003 yang mulia. Apa agama saudari saksi? Agama saya Islam yang mulia. Apakah saudari saksi memiliki hubungan darah dengan saudara tergugat? Tidak yang mulia. Apakah saudari saksi bersedia untuk disumpah menurut agama Islam? Bersedia yang mulia. Baik, silahkan saudari saksi berdiri untuk melakukan sumpah. Silahkan ikuti kata-kata saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tiada lain dari yang sebenarnya. tiada lain dari yang sebenarnya. Apa hubungan saudari dengan tergugat? Saya rekan kerja Hadat yang mulia.
saudari juga dikenal dengan penggugat? Saya juga kenal baik dengan Lia yang mulia. Bagaimana kepribadian menurut pandangan saudari? Hanan orangnya baik, ulet, dan pekerja keras yang mulia. Saya kenal dia sebelum jadi juragan kain sampai sekarang usahanya surut yang mulia. Apa yang saudari ketahui mengenai usaha bisnis tergugat? Tapi bisnis kain selama pandemi mengalami penurunan yang drastis. Jadi Hanan tutup toko dan dia jualan kain langsung ke pedagang kecil. Hanan biasanya berangkat kerja dari pagi jam 7 sampai sore jam 3 yang mulia. Tapi hasil dari jualan kain juga gak sebanyak dulu sebelum pandemi. Dapat untung bersih 2 juta per bulan aja udah syukur-syukuran yang mulia. Karena saya juga jualan kain, jadi saya tahu banget rasanya yang mulia. Apakah saudari mengetahui mengenai tergugat memberi nafkah terhadap penggugat? Untuk nominal, pasti saya kurang tahu yang mulia. Tapi yang saya tahu, dia selalu kerja restoran setiap awal bulan untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi kalau dia belum megang 2 juta di akhir bulan, dia pasti lembur untuk jualan sampai malam yang mulia. Apakah saudari pernah melihat pertengkaran antara penggugat dan tergugat secara langsung? Saya tidak pernah lihat yang mulia. Saya cuma dapat cerita dari Hanan kalau akhir-akhir ini dia sama istrinya sering ada cekcok karena ekonomi. Apakah saudari pernah melihat tergugat melakukan kekerasan terhadap penggugat? Selama kenal Hanan sih, saya nggak pernah lihat Hanan melakukan kekerasan yang mulia. Bagaimana dengan kebiasaan tergugat memancing? Apakah saudari mengetahuinya? Saya tahu yang mulia. Hanan juga beberapa kali mancing bareng sama suami saya yang mulia. Apakah saudari mengetahui mengenai alat pancing yang dibeli oleh tergugat? Tahu yang mulia, alat pancingnya juga beli bertiga sama saya dan suami saya. Alat pancing yang Hanan beli kan tergolong alat pancing yang murah yang mulia. Itu dia beli cuma 200.000 yang mulia. Karena sebelumnya kalau pancing suka pinjam ke suami saya. Mengenai intensitas memancing tergugat, apakah saudari mengetahuinya? Saya kan juga kerja yang mulia. Tapi setahu saya pokoknya Hanan rutin mancing setiap Senin Rabu sama suami saya yang mulia. Dia mancing sepulang kerja, katanya untuk hilangin stres yang mulia. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Baik, terima kasih yang mulia. Tergugat atau kuasa tergugat, apakah masih ada saksi-saksi lagi yang akan diajukan? Sudah cukup yang mulia, tidak ada lagi saksi yang ada diajukan. Baik, pemeriksaan saksi-saksi baik dari penggugat maupun tergugat telah selesai. Agenda sidang selanjutnya adalah kesimpulan kepada penggugat atau kuasa penggugat dan tergugat atau kuasa tergugat untuk mengajukan kesimpulan sidang ditunda 1 minggu untuk para pihak mempersiapkan kesimpulan. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2024 tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2024, sidang pemeriksaan perkara gugat cerai nomor 292 garing PDT.G garing 2023 garing PA Sukarjo antara Bismillah Nur Arifala binti Ahmad Arif selaku penggugat melawan Hanan Hamid Ridwan bin Widodo selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara gugat cerai nomor 292 Perdana G 2023 PA Sukoharjo antara Bismillah Nur Arifala binti Ahmad Arif selaku penggugat yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Sofiana SHMH melawan Hanan Hamid Ridwan bin Widodo selaku tergugat yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Irwani Tri Rahmawati SHMH pada hari ini Jumat tanggal 8 Januari 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Pada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada saudari Bismillah Nur Arifala binti Ahmad Arif sebagai penggugat dan Sofiana SHMH sebagai kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada saudara Hanan Hamid Ridwan bin Widodo sebagai tergugat dan Irwani Tri Rahmawati SHMH sebagai kuasa hukumnya dimohon dipersilakan masuki ruang sidang. Bagaimana saudara penggugat? Apakah perkara ini bisa damai? Tidak bisa yang mulia. Bagaimana saudara tergugat? Sudah ada upaya perdamaian? Tidak ada yang mulia. Baik, dilanjutkan agenda persidangan hari ini adalah pembacaan kesimpulan. Kepada saudari penggugat atau kuasa penggugat, apakah kesimpulan sudah siap? Sudah yang mulia. Baik, silakan kesimpulan yang sudah dibawa maju ke depan.
Silakan untuk dibacakan hasil dari kesimpulan yang dibuat. Nggak usah dibacakan, diserahkan aja. Oh, silakan. Baik, selanjutnya kepada saudara tergugat atau kuasa tergugat, apakah kesimpulan sudah siap? Sudah yang mulia. Baik, silakan kesimpulan yang sudah dibawa maju ke depan. Baik, pembacaan kesimpulan oleh pihak penggugat dan tergugat sudah selesai dilaksanakan. Selanjutnya, giliran majelis hakim untuk musyawarah untuk menentukan putusan dalam perkara ini. Penyerahan, bukan pembacaan. Penyerahan kesimpulan sudah disampaikan. Baik, pembacaan kesimpulan oleh pihak penggugat. Baik, penyerahan. Baik, penyerahan kesimpulan oleh pihak penggugat dan tergugat sudah selesai dilaksanakan. Selanjutnya, giliran majelis hakim untuk musyawarah untuk menentukan putusan dalam perkara ini. Untuk itu, sidang ditunda selama 1 minggu dengan agenda pembacaan putusan. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diberitakan supaya hadir pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2024 tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2024, sidang pemeriksaan perkara gugatan cerai nomor 292/BT-G/2023/PA Sukarjo antara Bismillah Nur Arifah binti Ahmad Arif selaku penggugat melawan Hanan Hamid Ridwan bin Widodo selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan gugat cerai nomor 292 Perdara G 2023 PA Sukoharjo antara Bismillah Nur Arifah binti selaku penggugat yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Sofiana SHMH melawan Hanan Hamid Ridwan bin Widodo selaku tergugat yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Irwani Tri Rahmawati SHMH pada hari ini Selasa tanggal 15 Januari 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada saudari Bismillah Nur Arifah binti Ahmad Arif sebagai penggugat dan Sofiana SHMH sebagai kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada saudara Hanan Hamid Ridwan bin Widodo sebagai tergugat dan Irwani Tri Rahmawati SHMH sebagai kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Bagaimana saudara penggugat? Apakah perkara ini bisa damai? Tidak yang mulia. Bagaimana saudara tergugat? Apakah persidangan terakhir? Apakah ada upaya perdamaian? Tidak ada. Baik. Karena sampai hari ini belum ada upaya perdamaian antara penggugat dan tergugat, maka akan dilanjutkan agenda persidangan putusan pada hari ini. Majelis hakim akan membacakan putusan. Langsung aja udah. Langsung aja udah. Nggak usah dibaca. Menimbang bahwa karena perkara aku masuk dalam bidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan pada penggugat. Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. Amar putusan mengadili 1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan hadir. Yang kedua, mengabulkan gugatan penggugat. Yang ketiga, membebankan pada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 175.500. Saudara penggugat atau tergugat, apakah saudara menerima keputusan tersebut? Saya terima yang mulia. Demikian pembacaan putusan majelis hakim sidang perkara gugat cerai nomor 292 Perdara G 2023 PA Sukoharjo pada hari ini tanggal 15 Januari 2024. Atas putusan ini para pihak
berhak untuk menerima, mengajukan upaya hukum banding atau menyatakan pikir-pikir dalam waktu 14 hari setelah putusan ini. Demikian sidang hari ini setelah selesai dan dinyatakan ditutup.